Selamat pagi dan kembali lagi bersama Para Keren. Mari kita bahas market ya. Harga emas sekarang berada di 2034 ya. Dan selamat yang ada yang baik di bawah sini, demand sudah lumayan dapat sekitar hampir 200 pip ya. Sesuai yang diprediksi ya, karena harga emas sudah menyentuhkan demand terakhir, dia mendekati demand terakhir dan juga ketemu trend line ya, trend line downtrend. Jadi kalau kita lihat harga emas sudah mendekati downtrend bottom setelah dia udah sentuh dan sempat di retest 4 jam ini tidak bisa di break, tetap di reject ya. Setelah di reject dalam 4 jam tak bisa jebol, pada akhirnya mendorong ke atas dan break ya. Setelah dia break resisten, langsung dia lanjut naik sekitar high-nya sekitar 36 dan menyentuh supply. Karena supply di sini masih kuat ya, makanya dia langsung dorong ke bawah ya. Makanya saya sudah tandain dari sini ke atas retest, kalau dia break dia akan ke supply di sini batasnya ya. Karena di sini masih kuat, jadi nggak ada news, jadi belum bisa mendorong dia naik lagi. Jadi batasnya sampai sekian di situ ya. Jadi ini sudah selesai ya. Jadi kemarin malam itu ya kita hanya pantau di sini sama sini ada dua ya. Planning kalau dia break berarti ambil di sini. Karena di sini lebih price ya, karena dia gak mau sentuh. Oke. Jadi ini udah selesai ya, udah sesuai yang diharap ya kalian melihat ya. Oke, jadi ini udah selesai. Jadi yang kita lihat bahwa emas sekarang berada di demand sini sampai sini, berarti dia akan main di sini dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat zona, berarti sementara high-nya berada di sini, low-nya di sini ya. Ada kasih warna agak biru ya. Oke. Berarti di sini mainnya zona main di sini untuk sementara waktu ya. Jadi bawah ini kalau mau jebol kayaknya saya lihat belum waktunya ya. Jadi kemungkinan akan main supply sini atau demand sini dulu ya. Dengan jangka waktu hari Kamis ada news CPI ya. Oke, kita ini dulu. Nah, di sini zonanya demand supply di sini ya. Kalau sebelum news dia sempat dorong ke atas mendekati trend line sini, itu boleh ambil sell ya. Situ ya. Kalau dia paksa naik tanpa ada news tiba-tiba naik, itu boleh ambil sell ya. Jadi ini polanya saya ambil dari high ke low, ke high ke low, ke high ke low begini ya. Kalau memang downtrend masih valid dan ingin downtrend, jadi dia cari koleksi dulu ke atas baru lanjut turun gitu ya. Dan ini awalnya dia resisten sudah di break, jadi di sini jadi support ya, di sini jadi support. Nah, oke. Nah, jadi ini pertahanannya. Kalau dia tidak bisa di break ya atas, dia ke bawah lagi uji demand, di bawah juga ada support ya. Jadi ini seperti double top ya, high low high low. Kalau di nggak kuat bisa terjadi lagi uji lagi sekali di bawah gini ya. Kalau kuat dia bisa turun, retest lagi, super masih kuat bisa retest sekali lagi di situ ya. Jadi begini ya, karena udah semalam turunnya udah sangat dalam 250 pip ya. Setelah mendekati demand, waktunya buy ya. Oke, berarti emas masih penutupannya masih sell ya, karena masih ada kekuatan. Aku cek dulu ya, cek dulu ya. Ya masih kekuatan sell, jadi mau naik masih terbatas ya. Tapi saya sih harapnya hampa bisa
koreksi dulu sepuasnya, karena hampa saya lihat udah lumayan dia oversold ya. Jadi dia harus seimbang dulu supaya hari Kamis ini bisa punya kekuatan untuk turun lebih dalam ya. Kalau pas sudah hilang, karena memang mau dia lanjut turun, jadi dia bisa turun lebih dalam. Dan kalau kita lihat H4 ini memang posisinya sudah di closing ya, dan belum ada bullish ya, karena masih tutup momentum sell ya. Jadi kalau saya mau sell, tunggu atas ya. Apalagi terus kita kombinasi dengan news hari ini, apakah dapat besar? Kalau dilihat nggak begitu ada ya. Kalau ini dia dampak kecil. Kalau untuk website ini MyFS Book dia besar ya, dia besar jam 8.30 ya. Jadi seberapa kuat dia bisa mendorong di situ. Selanjutnya bahas minyak. Oke, minyak sudah sesuai yang diharap ya, akhirnya sudah menyentuh demand terakhir. Habis itu dia langsung dari ke atas dan juga mendekati pola segitiga ya. Jadi ini saya melihat bahwa minyak ini tertekan ya. Sekarang minyak ini sudah tutup momentum sell ya, karena koreksinya sangat dalam dan tutupnya dia tidak di atas, malah lebih bawah, jadi kekuatan sell ya. Sementara ini kan awalnya buy, sudah dia kekuatan sell ya, udah sell, tapi saya jangan buy dulu, tahan dulu ya, sabar dulu, tunggu dia tutup momentum buy baru buy aja. Jadi biarinnya dulu, sementara minyak itu lewati dulu ya, jangan dipasang, karena H1 ini memang udah low, jadi ada potensi dia koreksi, tapi H4 masih belum ya. H4 ini masih belum ada pola bullish ya, tutupnya masih belum kuat di situ. Kalau H4 bisa bantu H1 dorong ya, bisa naik lagi gitu ya. Cuma kekuatan ini sudah berubah, ini udah berubah sell di sini ya. Cuman saran saya jangan sell, jangan buy dulu, lewati dulu, kasih jalan dulu ya, karena sentimennya Arab Saudi ada kurang harga, jadi emas minyak sempat dia drop ya. Jadi gak usah masuk dulu, mau buy masih gak usah dulu, jadi tunggu ya, tutup momentum buy baru buy aja ya, sabar aja, karena ini harga murah, jangan dipaksain ya, gak usah takut kehilangan momentum. Selanjutnya Nasdaq. Oke. Nasdaq sudah tutup momentum buy ya, tutup momentum buy, sudah ada kekuatan buy. Cuma mau buy hati-hati, karena ini high-nya dia naiknya sangat tinggi ya, takut dia koreksi ya. Nah, kalau agak koreksi dia continue lagi ya. Sesuai yang diharap bahwa Nasdaq ini memang sudah ada tangga untuk naik ya, dia akan uji harga seimbang ya. Ya, setelah uji ini malah breakout langsung ya, jadi tanpa kasih napas langsung tembus saja ya. Di sini kita bisa lihat ya, udah prediksi ya, sudah di break ya. Karena di sini ada MA2 yang jaga, ini udah closing, jadi ini udah masuk momentum buy, jadi lebih ke buy ya. Ini sama seperti emas ya, dia sudah turun dalam-dalam, sudah naik lagi, berarti di sini kan high, jadi di sini dia jadi low high ya. Jadi ini masih belum ada break ke bawah, jadi belum bisa pasti ya. Kalau kita tarik dari sini ke sini, dia hampir sama ya, dari sini ke sini. Oke, jadi ini satu-satu posisinya, ini bisa hapus saja.
Ini nggak pakai lagi, hapus dulu ya. Oke, sekarang begini ya. Jadi ini ada pola biasa dia ada terjadi naik turun head and shoulder. Di sini ada tempat dia breakdown ya. Apakah dia mau dites lagi? Kalau dia gak kuat dia bisa masuk lagi gitu. Tapi sebelum dia ke situ dia harus pecahin dulu di sini. Ya di sini kan posisinya ada trend line untuk downtrend. Kalau dia bisa breakout berarti dia pecahin downtrend, jadi dia mau uji lagi dapat top atau hand and shoulder situ. Jadi ini ada pola segitiga. Oke. Oke, setelah kita lihat daily ya, ini dia sudah tutup ya. Tuji tipis, tapi itu dia sudah menahan penurunannya. Setelah itu dia menguji atas, ternyata sangat kuat ya, sangat kuat kali terjadi pola bullish engulfing ya Nasdaq di situ. Ya, walaupun dia sudah ada pola bullish engulfing juga udah tutup momentum buy ya, mau buy perlu hati-hati, takutnya dia koreksi dulu baru naik ya di situ. Oke, selanjutnya apa lagi? Bitcoin ya. Bitcoin posisinya sudah tutup momentum buy ya. Bitcoin memang naik tinggi ya, sekitar 47.000. Sangat tinggi naiknya. Intinya Bitcoin itu hati-hati hari Kamis ya. Jadi kalau Bitcoin itu semua kalau saya lihat timingnya yang tepat itu ya di hari Kamis ya. Di hari Kamis itu panduan untuk Bitcoin ya. Jadi kalau saya Bitcoin itu panduannya inflasi turun, saya melihat kemungkinan besar Bitcoin bisa naik tinggi ya, sama seperti emas nih. Ya, kalau udah bahas suku bunga, Bitcoin bisa naik lebih tinggi lagi ya. Dan ekonomi akan membaik ya, jadi bahkan naik tinggi lagi. Kalau seandainya inflasi masih kuat dan masih ada tebayan suku bunga, Bitcoin ini bisa turun sangat dalam, hati-hati. Jadi kalau hari Kamis ini lebih baik ya gak usah entry dulu ya, karena akan terjadi kocok atas bawah lagi ya, sangat impulsif. Hati-hati. Oke, jadi untuk news hari Selasa gak begitu ada ya. Jadi kalau untuk ini dia dampak besar dia 830 ya. Rabu pun gak gitu ada apa-apa, jadi kondisi tenang, keadaan tenang ya. Jadi yang paling penting hari Kamis semua akan tuju ke sini ya. Hati-hati. Oke, selanjutnya kalau saya lihat emas ini ya, biarin dulu mau kemana, baru kita cari posisi untuk entry karena ini berada tengah-tengah. Kalau mau buy harus tunggu low di sini baru bisa buy lebih aman. Kalau mau sell harus tunggu sell di sini lebih aman di sini ya, karena harga tengah-tengah ya. Kalau supply ini masih kuat dia akan masuk ke dalam lagi, tapi nggak usah dipaksa ambil situ. Apalagi kayak nggak ada deh. Oke, semoga bermanfaat dan bye bye.